Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pagi ini kami akan demonstrasi kontekstual modul 23 costing supervisi. Perkenalkan, kami dari grup Angkatan 11 dari Kabupaten Aceh Jaya. Nama saya Rosita SPD, saya dari SMP Negeri 3 Jaya. Saya Sri Wahyuni SPD, berasal dari SMP Negeri 1 Jaya. Saya Aziza SPDI dari SMP Negeri 1 Indrajaya, Kabupaten Aceh Jaya. Dan di sini kami akan melaksanakan demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching supervisi, terdiri dari pengamat, Coach. Coaching. Ya. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari CGP Angkatan 11 Kabupaten Aceh Jaya. Saya Anjar Asmara dari SD Negeri 6 Jaya. Saya Aziza SPDI dari SMP Negeri 1 Indrajaya. Dan saya Sri Wahyuni SPD, berasal dari SMP Negeri 1 Jaya. Di sini kami akan melaksanakan demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching supervisi, terdiri dari saya sebagai pengamat, Saya sebagai coach. Dan saya sebagai coaching. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi. Gimana keadaannya, Bu? Alhamdulillah sehat, Ibu. Oh, gimana keadaan di sekolahnya hari ini? Hari ini hujan, Bu, kayaknya anak-anak banyak pulang hari ini, Bu. Oh, ya. Iya. Biasa tuh. Iya, Kalau biasa. hujan sekarang, apalagi lagi musim angin, Bu, ya. Betul. Oke, untuk hari ini bukan kita ada rencana membuat itu, Bu, tanya jawab antara coach dengan coaching, Iya, dan benar. antara pengamatnya. Nah, Benar. untuk hari ini saya kebetulan menjadi pengamat buat Ibu. Iya, benar. Jadi sebelum kita melakukan ke pertanyaannya, ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan sama Ibu. Iya. Sebelum Ibu melakukan coach dengan coachingnya nanti. Siap, Bu. Oke. Iya. Pertama saya mau menanyakan bagaimana keadaan di sekolah Ibu, tadi sudah bilang baik ya, bukan? Anak-anaknya apa kurang karena hujan ya? Iya. Nah, oke. Sebelum kita memulai proses coaching ini, di sini saya berperan sebagai pengamat ya, ataupun observer untuk Ibu. Iya. Jadi ingin melihat coaching nanti Bapak ataupun Ibu yang melakukannya di sini. Namun sebelum mulai percakapan, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan sama Ibu. Apakah Ibu sudah siap? Siap, Ibu. Alhamdulillah. Nah, saya harapkan dalam proses percakapan nanti sudah memiliki prinsip dari seorang coaching ya, Bu, ya. Iya. Ya, di situ ada kemitraan, ada proses kreatifnya, kemudian ada memaksimalkan potensi nanti, dan selanjutnya Ibu juga harus mempunyai kompetensi inti ya dari coachingnya ini, yaitu memiliki beberapa aspek ya, Bu, ya. Di antaranya ada kesadaran penuh, kemudian mendengarkan aktif, mengajukan pertanyaan yang berbobot, dengan menggunakan teknik apa, Bu? Rasa. Iya, Anda tahu, Bu, ya? Sudah pernah, Bu, ya? Iya. Nah, dan juga saya berharap ketika melakukan sebuah coaching, Ibu menerapkan alur-alur tahapan tirta ya, Bu? Iya. Sudah pernah dengar, Bu, apa itu tirta? Sudah, oke. Iya. Berarti di sini memiliki tujuan, Iya. identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawabnya ya, Bu. Benar. Untuk rubrik penilaiannya, ada acuan penilaian yang akan Ibu lakukan terhadap coachingnya nanti. Nah, sudah siap, Bu? Siap. Oke, kalau sudah siap, berarti kita tengok lagi, Bu, ya. Nah, kalau begitu selanjutnya sebelum dimulai proses coaching, ada beberapa pertanyaan yang harus Ibu jawab, boleh Iya. nggak, Bu? Boleh. Nah, ini untuk pengamat saya ya. Iya.
yang mana yang akan Ibu terapkan nanti? Proses percakapan aktif, Ibu mendengarkan dengan aktif, terus bertanya tentang pertanyaan yang berbobot. Oh ya. Kemudian mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot. Oke ya. Kita menggunakan teknik rasa Iya, ya. iya. Nah, dari pertanyaan yang spesifik yang ingin Ibu kembangkan dalam proses coaching ini, yang seperti apa, Bu? Saya menginginkan mendengarkan dengan aktif ya tentang permasalahan dari coaching tersendiri yang dialami oleh coaching saya itu, bertanya tentang pertanyaan yang berbobot. Oh ya, memang mendengarkan aktif itu salah satu cara untuk menggali suatu masalah ya, Bu. Benar. Dari percakapan nanti ya. Benar. Oke. Ya, Wah. Pertanyaan terakhir ya. Ya, boleh. Indikator pencapaian yang ingin Ibu capai dalam proses percakapan nanti seperti apa, Bu? Indikatornya yaitu pencapaian ingin saya sampai itu percakapan aktif. Ya, dengan pertanyaan yang berbobot, Ibu. Iya, ya. Oke, Bu ya. Ya, semoga nanti indikator yang disampaikan terkait tahapan ceritanya dan ide-ide tergali dengan sangat maksimal dan tercapai dari proses pencapaian dengan coachingnya, Bu ya. Insya Allah, Bu. Oke. Insya Allah. Setelah ini Ibu boleh langsung memberi percakapan dengan coachingnya, Bu. Saya harap prosesnya berjalan dengan lancar sesuai dengan indikator keberhasilan yang ingin Ibu capai. Sudah siap kan, Bu? Siap, Bu. Oke, Siap. kalau sudah silakan, Ibu. Terima kasih, Bu. Iya. Gimana kabarnya Ibu Aziza hari ini? Alhamdulillah sehat sekali Ibu Rosita. Ibu Rosita gimana? Alhamdulillah sehat juga. Iya. Alhamdulillah nanti. Sepertinya ada sesuatu nih ya. Kayaknya biarpun sehat ada hal Iya. kayaknya saya lihat. Ya, saya merasa begini, Bu. Saya merasa belum menjadi seorang guru yang terbaik, Bu. Itu kenapa begitu? Iya, habis selalu kalau di dalam kelas Bu banyak anak yang tidur, Ibu. Respon mereka terhadap pelajaran saya itu tidak ada. Saya juga nggak tahu kenapa terjadi seperti ini. Apa mungkin diri saya aja yang belum mampu menjadi seorang pendidik ya, Bu. Ya, terus mungkin saya mempelajari diri saya itu dalam menggali potensi saya itu memang agak kurang, Bu. Saya kurang ikut kegiatan-kegiatan umum seperti pelatihan, mungkin seperti itu ya, Bu. Iya, dukungan yang dibutuhkan atau solusi komitmen yang Ibu butuhkan itu bagaimana? Ya, dukungan memang, Bu, harus ada pada diri kita sendiri. Itulah yang saya nggak punya, Bu. Saya merasa sudah nyaman dengan zona saya sekarang, asal mau masuk saya apa adanya aja, Bu. Saya tidak pernah memikirkan tentang bagaimana anak, Bu. Harus mereka itu seperti apa, saya tidak mementingkan. Yang penting saya masuk pada jam saya, sudah, Bu. Jadi saya apa tujuan kita hari ini? ya saya ingin berbagi, Bu, dengan Ibu. Karena memang beban di saya itu anak-anak mengeluh kenapa pembelajaran dengan saya guru bahasa Indonesia itu kurang maksimal, Bu. Jadi saya kepingin curhat dengan Ibu apa yang dapat saya beri masukan ke saya agar siswa-siswa itu rajin belajar, Bu. Mungkin seperti itu, Ibu. Oh ya, jadi kondisi ideal yang Ibu mau itu bagaimana sebenarnya? Saya berkeinginan, Bu, kalau bisa anak-anak itu saat saya masuk itu mereka itu bersemangat, Bu, antusias. Saat saya memberikan PR mereka kerjakan, atau saat mereka itu saya untuk suruh mereka presentasi ataupun tugas-tugas lain itu mau mereka mengerjakan, tapi mereka tidak pernah memperdulikan itu, Bu. Saya sedih, Bu. Dari permasalahan tersebut kondisi skalanya itu 1 sampai 10 berapa kira-kira, Bu? Kalau target saya memang harus 10, Bu, tapi sampai saat ini saya 5 di bawah masih, Bu. Masih 5 Ya, ya, masih karena memang butuh sekali. Iya berarti benar, ya. Bu. Karena siswanya itu, Bu, mungkin saya merasa di diri saya ini belum mampu, Bu, untuk membuat mereka. Habis selalu kalau di dalam kelas, Bu, banyak anak yang tidur, Ibu. Respon mereka terhadap pelajaran saya itu tidak ada. Saya juga nggak tahu kenapa terjadi seperti ini. Apa mungkin diri saya aja yang belum mampu menjadi seorang pendidik ya, Bu. Ya, terus mungkin saya mempelajari diri saya itu dalam menggali potensi saya itu memang agak kurang, Bu. Saya kurang ikut kegiatan-kegiatan umum seperti pelatihan, mungkin seperti itu ya, Bu. Iya, dukungan yang dibutuhkan atau solusi
solusi komitmen yang Ibu berikan itu bagaimana? Ya, dukungan memang Bu harus ada pada diri kita sendiri. Itulah yang saya nggak punya Bu. Saya merasa sudah nyaman dengan zona saya sekarang, asal mau masuk saya apa adanya aja Bu. Saya tidak pernah memikirkan tentang bagaimana anak Bu, harus mereka itu seperti apa. Saya tidak mementingkan, penting saya masuk pada jam saya sudah Bu. Jadi saya apa tujuan kita hari ini? ya saya ingin berbagi Bu dengan Ibu. Karena memang beban di saya itu anak-anak mengeluh kenapa pembelajaran dengan saya guru bahasa Indonesia itu kurang maksimal Bu. Jadi saya kepingin curhat dengan Ibu, apa yang dapat saya beri masukan ke saya agar siswa-siswa itu rajin belajar Bu. Mungkin seperti itu Ibu. Oh ya, jadi kondisi ideal yang Ibu mau itu bagaimana sebenarnya? Saya berkeinginan Bu, kalau bisa anak-anak itu saya masuk itu mereka itu bersemangat, antusias. Saat saya memberikan PR mereka kerjakan, atau saat mereka itu saya untuk suruh mereka presentasi ataupun tugas-tugas lain itu mau mereka mengerjakan, tapi mereka tidak pernah memperdulikan itu Bu. Saya sedih Bu. Dari permasalahan tersebut kondisi skalanya itu 1 sampai 10 berapa kira-kira Bu? Kalau target saya memang harus 10 Bu, tapi sampai saat ini saya 5 di bawah masih Bu. Masih 5 ya, Ya, masih memang butuh sekali. Iya benar ya. Bu, karena siswanya itu Bu, mungkin saya merasa di diri saya ini belum mampu Bu untuk membuat mereka. 1, 2, 3, action. Oke Bu, setelah saya amati tadi Ibu percakapan Ibu dengan coaching, proses ini menjadi catatan bagi saya ya. Yang ingin saya tanyakan ada beberapa hal sama Ibu ya. Yang pertama, apa yang sudah Ibu lakukan di saat coaching dan indikator KPI rubrik penilaian seperti apa yang Ibu lakukan di saat proses coaching Ibu tadi? Iya. Saya sudah menerapkan tahap TIRTA Bu. Basic konseling, kemitraan proses kreatif, memaksimalkan potensi konten coaching, kemudian kompetensi inti yang sudah saya lakukan, mengajukan pertanyaan aktif, mendengarkan aktif, dan pertanyaan berbobot Ibu. Iya, baik ya. Di catatan saya, Ibu sudah melakukan prinsip sebagai kemitraan, terbukti dengan Ibu mengobrol, bahasa setara, tidak ada perbedaan antara Ibu dengan coachnya. Kemudian Ibu sudah melakukan prinsip proses kreatif tadi, berusaha menggali kualitas seorang coaching ya, untuk mengeluarkan berbagai solusi terkait masalah-masalah yang dihadapinya. Kemudian Ibu juga sudah mengajukan beberapa pertanyaan berbobot agar memaksimalkan potensi sebagai seorang coaching. Dan Ibu sudah memberikan kompetensi inti sesuai pada saat prasupervisi tadi, mengarahkan pada mendengarkan aktif dan memberikan beberapa pertanyaan yang berbobot ya. Dari catatan yang sudah terlaksana dengan baik, yang terpenting dari proses percakapan tadi sudah saya dapat menangkap dengan alur TIRTA, memulai dengan tujuan, identifikasi masalah, kemudian rencana eksekusi dan tanggung jawab. Dari gambaran umum saya sudah mencatat pelaksanaan coaching yang dilakukan dengan sangat baik ya, dan luar biasa sekali ya. Terima kasih Bu, terima kasih Bu. Oke, ada satu lagi pertanyaan Bu yang terakhir, Iya, boleh ya? boleh Bu, boleh. Di sini saya ingin menanyakan dari hasil coaching, kira-kira kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan berdasarkan proses coaching tadi? Mungkin Bu, saya akan mengarahkan kepada kesadaran penuh Bu. Saya tadi lupa Bu untuk mengarahkan coach saya untuk mengikuti tanpa stop Bu. Sebab di saat itu mitra saya itu merasa sesuatu hal yang dialami sangat berat. Mungkin dengan tahapan stop itu lebih nyaman, tapi saya tidak melakukannya Bu. Oh iya. Dan Iya. biar agak rileks Iya, lagi, benar, Bu, nggak benar, terbeban ya. benar, Bu, benar, Bu, Oke. benar. Dan dari kehadiran penuh, saya melihat dan mengamati untuk dapat Ibu kembangkan pada diri Ibu ya. Dan tidak hanya potensi ini, tapi ada yang lainnya juga, agar dapat memberikan pelayanan pada coaching. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Bagaimana keadaannya? Alhamdulillah sehat. Bagaimana keadaan di sekolah? Alhamdulillah sekarang di sekolah masih sama ya seperti biasa.
coaching Ibu hari ini. Namun sebelum memulai percakapannya ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan terkait rubrik penilaian ya Bu ya. Terus mendiskusikan penilaian percakapan coaching nanti. Saya berharap dalam proses percakapan nanti sudah memiliki prinsip dari seorang coaching, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Dan Ibu juga saya harapkan juga mempunyai kompetensi inti, memiliki beberapa aspek, yaitu kesadaran penuh, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot dengan teknik rasa. Siap ya Bu ya? Insya Allah. Ya. Dan juga saya berharap ketika melakukan sebuah coaching, Ibu menerapkan alur dari tahapan Tirta. Ibu sudah pernah mendengar alur itu Ibu? Alhamdulillah Ya, sudah. ya. Di antaranya seperti tujuan ya Bu ya, tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Untuk rubrik penilainya, acuan penilainya akan saya lihat waktu Ibu melakukannya nanti. Ya, baik Bu, kalau begitu selanjutnya sebelum dimulai proses coaching ada beberapa pertanyaan yang harus Ibu jawab, boleh Bu ya? Boleh. Ya. Kira-kira penerapan apa yang akan Ibu terapkan dalam kegiatan coaching ini? Dalam kegiatan coaching ini saya ingin menerapkan proses percakapan, mendengarkan aktif, mengajukan pertanyaan nanti yang berbobot yang menggunakan teknik rasa. Ya, baik. Mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan bobot. Nah, itu memang termasuk teknik dari rasa ya Bu. Nah, dari pertanyaan yang spesifik yang ingin Ibu kembangkan dalam proses coaching ini seperti apa? Pertama yang ingin saya kembangkan secara spesifik mendengarkan aktif supaya saya bisa menggali potensi Ibu Rosita nanti. Ya. Kemudian coaching saya dapat menemukan solusi yang yang tepat atas permasalahan yang ditemuinya. Oke, baik. Memang benar ya Bu ya, mendengarkan itu adalah salah satu cara untuk menggali masalah dari yang akan kita temui dari coaching tersebut. Pertanyaan terakhir ya Bu, boleh ya Bu ya? Indikator pencapaian ingin dicapai dalam proses percakapan nanti seperti apa Bu? Saya akan melaksanakan tahapan Tirta secara beruntun. Saya bisa menggali ide-ide dari coach itu sendiri agar dapat menemukan solusi atas masalah yang beliau temui di lapangan. Ya, baik. Semoga ya Bu ya, dari indikator yang Ibu sampaikan terkait tahapan Tirta dan ide-ide tergali dengan maksimal dan tercapai segala hal yang kita akan cari solusinya nanti. Setelah ini Ibu boleh memulai percakapan dengan coaching. Saya berharap prosesnya berjalan dengan lancar dan maksimal, dan keberhasilan, saya ingin melihat keberhasilan Ibu saat menyelesaikan coaching nanti. Mungkin demikian dari saya, disilakan Bu untuk dimulai acara coachingnya Bu. Terima kasih Bu. Rosi, gimana keadaannya hari ini? Sebenarnya baik Bu, tapi kan biarpun baik, saya tuh ada hal yang mau cerita sama Ibu sebenarnya. Karena banyak kali beban kayaknya saya ini. Boleh saya cerita Bu ya? Boleh. Ini kan Bu, di sekolah tuh anak-anak tuh kan susah sekali saya motivasi gitu ya, kayaknya nggak semangat, apalagi saya matematika kan, sudah jam mau jam 12 tuh udah kayak mana nih, nggak serius lagi orang tuh belajar. Nah, gimana tuh ya, saya tuh agak kesulitan tuh menghadapi dia. Ya, dari hasil cerita Ibu tadi itu masalah anak-anak, dukungan yang dibutuhkan ataupun solusi komitmen dari Ibu itu seperti apa? Ulang tujuannya dulu. Tujuan pertemuan leh. Nggak usah, terangin aja. Tadi kan dukungan dulu yang dibutuhkan Ibu Rosi ada ceritanya. Nah, habis itu kan Tujuan kita hari ini, mesti dipegangin satu. Kenapa itu? mana aja. Si Momang aja Bu. Nanti sambung nih. Kan saya ada cerita. Iya, Apa tadi kan. kerja kapan kita gimana?
Gak usah dukungan lagi. Kami Oke, dari hasil Ibu Rosi bercerita tadi, apa tujuan percakapan kita hari ini? saya berharap bisa berbagi permasalahan saya dengan Ibu Sri kan, karena kayaknya saya terbeban gitu, tak ada tempat saya curhat gitu. Menurut dari pengamatan Ibu, permasalahan apa yang Ibu punya? Saya itu merasa kurang maksimal dalam mengajar. Kemudian siswa kurang termotivasi untuk belajar. Apalagi itulah sudah jam 12 itu bukan sulit sekali mengontrol anak-anak itu. Ya, dari permasalahan tersebut, kondisi ideal yang ingin Ibu Rosi capai itu yang seperti apa? Siswa dapat termotivasi belajarnya. Jadi kan dengan begitu akan enak waktu kita mengajar gitu. Dari kondisi sekarang yang dari skala 1 sampai 10, skala berapa yang ingin Ibu Rosi capai? Sebenarnya tinggi saya kepinginnya ya, tapi ini masih di level 6 lah gitu. Karena matematika ya, jadi agak terbeban juga anak-anak rasanya. Menurut pengamatan Ibu, langkah-langkah alternatif ataupun solusi untuk mengatasi keadaan yang Ibu alami agar siswa rajin belajar dan termotivasi itu seperti apa? Terangkan beberapa metode, namun belum mencakup keseluruhan. Jadi siswanya masih belum fokus. Cuma saya nanti mencoba juga metode kolaborasi begitu ya dengan teman sejawat, namun sulit untuk melakukan. Tapi nanti akan kita coba terus. Dari hal yang sudah Ibu lakukan, menurut Ibu apakah proses itu menunjukkan keberhasilan? Ya sedikitnya sudah lah kita lihat berhasil, tapi belum mencakup semuanya lah seperti keinginan kita atau seperti keinginan saya pribadi lah. Kira-kira ada tidak metode selain metode yang pasukan? Saya mengaku bahwa metode telah saya terapkan sudah baik, namun ingin mencari metode yang lebih efektif begitu ya. Karena anak-anak itu kalau udah bilang matematika memang berat begitu. Ya itulah. Ya, metode yang sudah Ibu lakukan sudah baik ya. Adakah metode lain agar siswa dapat termotivasi belajarnya? Bekerja sama dengan teman sejawat mungkin ya. Untuk memberikan sesuatu yang akan lebih membangkitkan begitu ya untuk anak-anak. Ya. Oke, baik. Kira-kira apa rencana Ibu sesudah percakapan kita hari ini? Kira-kira mungkin semua teman-teman tidak semua bisa kita ikut sertakan ya, cuma nanti kita akan berkolaborasi. Mungkin saya akan mencoba ke sesuatu yang membangkitkan semangat anak-anak. Setelah Ibu berkolaborasi dengan teman sejawat, kira-kira butuh waktu berapa lama untuk menyelesaikan permasalahan yang Ibu miliki ini? Kayaknya bukan seminggu lah ya, atau 5 hari mungkin gitu. Kira-kira komitmen apa agar rencana berjalan dengan baik? Komitmen berarti saya harus meningkatkan diri, motivasi serta menggali potensi diri agar siswa termotivasi untuk belajar lebih giat lagi, lebih semangat lagi. Bagaimana pokoknya hari-hari itu lebih bersemangat dari yang kemarin. Oh ya, itu ya. Selain dari itu, ada nggak dukungan dari teman sejawat, kepala sekolah, atau dukungan orang lain yang dibutuhkan? Ada mungkin ya, tapi memang harus itu, apalagi lingkungan. 1, 2, 3, action. Oke Bu, setelah saya amati tadi Ibu
percakapan Ibu dengan coaching, prosesnya menceritakan bagi saya ya. Yang ingin saya tanyakan ada beberapa hal sama Ibu ya. Yang pertama, apa yang sudah Ibu lakukan di saat coaching dan dikatakan terkait rubrik penilaian seperti apa yang Ibu lakukan di saat proses coaching Ibu tadi? Iya. Saya sudah menerapkan tahap tabu, prinsip konseling, kemitraan proses kreatif, memaksimalkan potensi konten coaching, kemudian kompetensi inti yang sudah saya lakukan, mengajukan pertanyaan aktif, mendengarkan aktif, dan pertanyaan berbobot Ibu. Iya, baik ya. Di catatan saya, Ibu sudah melakukan prinsip sebagai kemitraan, terbukti dengan Ibu mengobrol, bahasa setara, tidak ada perbedaan antara Ibu dengan coachnya. Kemudian Ibu sudah melakukan prinsip proses kreatif tadi, berusaha menggali kualitas seorang coaching ya, untuk mengeluarkan berbagai solusi terkait masalah-masalah yang dihadapinya. Kemudian Ibu juga sudah mengajukan beberapa pertanyaan berbobot agar memaksimalkan potensi sebagai seorang coaching, dan Ibu sudah memberikan kompetensi inti sesuai pada saat prasupervisi tadi, mengarahkan pada mendengarkan aktif dan memberikan beberapa pertanyaan yang berbobot ya. Dari catatan yang sudah terlaksana dengan baik, yang terpenting dari proses percakapan tadi sudah saya dapat menangkap dengan alur tirta, memulai dengan tujuan, identifikasi masalah, kemudian rencana eksekusi dan tanggung jawab. Dari gambaran umum saya sudah mencatat pelaksanaan coaching yang dilakukan dengan sangat baik ya, dan luar biasa sekali ya. Terima kasih Bu, terima kasih Bu. Oke, ada satu lagi pertanyaan Bu yang terakhir, Iya, boleh Bu ya? boleh Bu, boleh. Di sini saya ingin menanyakan dari hasil coaching, kira-kira kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan berdasarkan proses coaching tadi? Mungkin Bu, saya akan mengarahkan kepada kesadaran penuh Bu. Saya tadi lupa Bu untuk mengarahkan coach saya untuk mengikuti tahapan stop Bu. Sebab di saat itu mitra saya itu merasa sesuatu hal yang dialami sangat berat. Mungkin dengan tahapan stop itu lebih nyaman, tapi saya tidak melakukannya Bu. Oh iya, dan biar agak rileks Iya, lagi, benar Bu, nggak terbeban ya. benar Bu. Dan dari kehadiran penuh, saya melihat dan mengamati untuk dapat Ibu kembangkan pada diri Ibu ya. Dan tidak hanya potensi ini, tapi ada yang lainnya juga, agar dapat memberikan pelayanan pada coaching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu. Selamat pagi. Gimana keadaannya Bu? Alhamdulillah sehat Ibu. Gimana keadaan di sekolahnya hari ini? Hari ini hujan Bu kayaknya. Anak-anak banyak pulang hari ini Bu. Oh ya, Iya. biasa tuh. Iya, biasa. Hujan sekarang apalagi lagi musim angin Bu ya. Betul. Oke, untuk hari ini bukan kita ada rencana membuat itu Bu, tanya jawab antara host dengan coaching, Iya, dan benar. antara pengamatnya. Nah, Benar. untuk hari ini saya kebetulan menjadi pengamat buat Ibu. Iya benar. Jadi sebelum kita melakukan ke pertanyaannya, ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan sama Ibu. Iya. Sebelum Ibu melakukan host dengan coachingnya nanti. Siap Bu. Oke. Iya. Pertama saya mau menanyakan bagaimana keadaan di sekolah Ibu, tadi sudah bilang baik ya bukan, anak-anaknya apa kurang karena hujan ya. Iya. Nah, sebelum kita memulai proses coaching ini, di sini saya berperan sebagai pengamat ya, ataupun observer untuk Ibu. Iya. Jadi ingin melihat coaching nanti Bapak ataupun Ibu yang melakukannya di sini. Namun sebelum mulai percakapan, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan sama Ibu. Apakah Ibu sudah siap? Siap Ibu. Alhamdulillah. Nah, saya harapkan dalam proses percakapan nanti sudah memiliki prinsip dari seorang coaching ya, Bu ya. Iya. Ya, di situ ada kemitraan, ada proses kreatifnya, kemudian ada memaksimalkan potensi nanti, dan selanjutnya Ibu juga harus mempunyai kompetensi inti ya dari coachingnya ini, yaitu memiliki beberapa aspek ya Bu ya. Di antaranya ada kesadaran penuh, kemudian mendengarkan aktif, mengajukan pertanyaan yang berbobot, dengan menggunakan teknik apa Bu? Rasa. Iya, Anda tahu Bu ya, sudah pernah Bu ya? Iya. Nah, dan juga
dan tanggung jawabnya ya Bu. Benar. Untuk rubrik penilaiannya ada acuan penilaian yang akan Ibu lakukan terhadap posisinya nanti. Nah, sudah siap Bu? Siap. Oke, kalau sudah siap, berarti kita tengok lagi Bu ya. Nah, kalau begitu selanjutnya sebelum dimulai proses coaching, ada beberapa pertanyaan yang harus Ibu jawab, boleh Iya. nggak Bu? Boleh. Ini untuk pengamat saya ya. Iya. Kira-kira penerapan coaching yang mana yang akan Ibu terapkan nanti? Proses percakapan aktif, Ibu mendengarkan dengan aktif, terus bertanya tentang pertanyaan yang berbobot. Oh, ya. Kemudian mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot. Oke ya. Kita menggunakan teknik rasa Iya. Nah, dari pertanyaan yang spesifik yang ingin Ibu kembangkan dalam proses coaching ini, yang seperti apa, Bu? Saya menginginkan mendengarkan dengan aktif ya tentang permasalahan dari coaching tersendiri yang dialami oleh coaching saya itu, bertanya tentang pertanyaan yang berbobot. Oh ya, memang mendengarkan aktif itu salah satu cara untuk menggali suatu masalah ya, Bu. Benar. Dari percakapan nanti ya. Benar. Oke. Ya, Wah. Pertanyaan terakhir ya. Ya, boleh. Indikator pencapaian yang ingin Ibu capai dalam proses percakapan nanti seperti apa, Bu? Indikatornya yaitu pencapaian ingin saya sampai itu percakapan aktif. Ya, dengan pertanyaan yang berbobot, Ibu. Oke ya. Ya, semoga nanti indikator yang disampaikan terkait tahapan ceritanya dan ide-ide tergali dengan sangat maksimal dan tercapai dari proses pencapaian dengan coachingnya ya. Insya Allah. Setelah ini Ibu boleh langsung memberi percakapan dengan coachingnya Bu. Saya harap prosesnya berjalan dengan lancar sesuai dengan indikator keberhasilan yang ingin Ibu capai. Sudah siap kan Bu? Siap, Bu. Oke, kalau sudah silakan Ibu. Terima kasih, Bu. Iya. Bagaimana keadaan hari ini? Alhamdulillah hari ini baik, masih sehat seperti biasa Bu. Iya. Sepertinya ada permasalahannya yang ingin berbagi nih. Iya Bu, selama ini memang banyak kali ya beban di kepala saya, permasalahan saya miliki, masalahnya di pembelajaran saya. Pembelajaran Bu ya dalam kelas ya, Bu ya? Iya Bu, karena masih ada siswa yang masih gimana ya, kurang minat dalam belajarnya, sehingga saya kan masa berpikir kalau saya ini masih kurang mampu dalam memanage siswa di kelas. Jadi menurut Ibu apa tujuan kita bertemu? Dengan kita hari ini kita bisa sharing ya Bu ya. Saya ingin sharing permasalahan saya pada Ibu dan Ibu bisa kasih solusi buat saya nanti. Ya. Coba Ibu ceritakan, Bu. Apa permasalahannya? Kesalahannya gini Bu ya, ada sebagian siswa saya di kelas yang merasa kurang berminat karena saya ini kan pelajarannya bahasa Inggris Bu. Kalau anak ini kan kurang agak berminat, ada yang kurang aktif lah Bu dalam belajarnya. Berarti kurang aktif itu kenapa siswa itu kurang aktif? Ya mungkin ya dari saya introspeksi diri sendiri, mungkin di di tahap pembelajaran saya yang kurangnya Bu, media pembelajaran saya yang kurang ataupun cara mengajar saya ini yang masih kurang Bu kan, sehingga membuat siswa saya kurang aktif dalam belajar bahasa Inggris ini. Mungkin Ibu bisa kasih solusi buat saya harus seperti apa? Dari pemaparan yang Ibu ceritakan, target Ibu sebenarnya ke depan itu seperti apa? Target saya ingin lebih baik lagi Bu, bisa membuat materi pembelajaran yang bagus, yang membuat siswa saya jadi tertarik ingin belajar. Jadi siswa saya tidak ada yang bermain-main lagi karena di dalamnya kan ada yang tidur, ada yang bermalas-malasan. Ya, saya nanti bagaimana harus memanage diri ya. Iya. Menurut Ibu kondisi yang ideal itu seperti apa ya Ibu? Saya ingin di lingkungan sekolah saya bukan ada motivasi dari kepala sekolah, bisa menyediakan alat peraga atau media-media pembelajaran yang bisa digunakan oleh guru-guru inilah Bu. Dari kondisi yang ada ini skala berapa Ibu? Target Ibu skala berapa? Kalau sekarang targetnya saya bisa menargetkan di
angka 7 ya Bu ya. Tapi kalau ke depannya saya mau di angka 10 nanti Bu. Oh, sudah lumayan Ibu, kalau 7 Ibu. Iya. Berarti penerapannya Ibu sudah ada keinginan untuk memotivasi siswa supaya ingin belajar ya Bu ya? Alhamdulillah memang arahnya ke situ. Menurut Ibu, proses apa yang dapat Ibu lakukan agar siswa itu memang berminat terhadap pembelajaran Ibu? Khususnya bahasa Inggris nih Bu ya? Iya, dalam proses ini saya ikut pelatihan mandiri Bu ya. Ikut webinar-webinar pembelajaran, bagaimana cara membuat pembelajaran yang lebih aktif ya. Modifikasi di dalam pembelajaran ini. Ya. Metode yang sudah Ibu lakukan selama ini seperti apa? Saya metodenya melakukan metode pembelajaran PBL selama ini. Berarti itu model PBL ya, Iya. berbasis masalah ya Bu. Iya. Apakah ada rencana Ibu untuk model-model yang lain? Rencana sih ada Bu. Iya. Di tahap kedepannya memang ada keinginan Ibu itu untuk bisa skala di atas ya, di atas 7 ya Bu ya. Iya. Menurut Ibu bagaimana dengan rekan sejawat, adakah mereka itu memberikan solusi yang terbaik untuk terjadi perubahan dalam kelas Ibu? Selama ini ada ya, dari semua rekan sejawat saya ada sebagian yang memang mau terjun langsung ya, mau mendengarkan keluh kesah kita dan dikasih juga solusi dari mereka. Ya namun ada sebagian juga yang tidak bermotivasi lah gitu. Menurut Ibu sesudah adanya percakapan kita ini, rencana kedepannya seperti apa? Rencana saya ke depannya setelah sharing sama Ibu ya kan, saya sudah punya pemahaman-pemahaman yang Ibu kasih ke saya, berarti saya ingin merubah pola pembelajaran saya Bu. Berarti dengan metode Dengan menggunakan metode pembelajaran yang baru ya, yang media supaya siswanya nanti lebih aktif. ya, baik. Kira-kira itu targetnya kapan ya Bu bisa dilaksanakan? Insya Allah saya ingin secepatnya Bu, kalau bisa minggu depan ini sudah bisa saya terapkan gitu. Ya. Kira-kira komitmen Ibu untuk mencapai yang Ibu inginkan itu kapan? Komitmennya berarti terlaksananya minggu depan terus ya Bu ya, supaya siswanya tidak ketinggalan terus materi pembelajarannya. Ya. Ini sudah banyak Ibu paparkan tentang alternatif solusi ya Bu ya. Semoga apa yang Ibu inginkan itu akan tercapai. Dengan kata lain, apapun yang ada pada diri kita itu, keinginan kita itu untuk merubah siswa lebih baik, terpulang pada kita ya Bu ya. Alhamdulillah. Mungkin seperti itu Bu ya. Kira-kira Bu, kedepannya itu siswa itu harus seperti apa Bu? Kedepannya itu siswanya harus lebih aktif ya, harus lebih lebih aktif dalam belajarnya. Mereka mau mencari solusi permasalahannya dengan cara mereka membagi permasalahannya bersama guru-gurunya. Dari perasaan mereka kurang aktif, gurunya bertanya, mereka harus mau menjawab apa permasalahan yang mereka punya. Bu, selain teman sejawat, kepala sekolah, dukungan apa ya? Dukungan lain apa ya Bu harapkan? Dukungan lain ya lingkungan sekolah lah Bu. Jadi semua yang ada di sekolah ini berkolaborasi bersama supaya kita sama-sama bisa membangun siswa ini. Baik Ibu, saya sudah mengamati percakapan Ibu dengan coaching. Proses ini menjadi catatan bagi saya. Saya ingin menanyakan beberapa hal, boleh Ibu ya? Boleh Bu. Baik, apa yang sudah Ibu lakukan di saat coaching? Dan indikator ketercapaian grup penilaian seperti apa yang Ibu lakukan di saat proses coaching tadi Ibu? Baik Bu, saya sudah menerapkan tahap TIPTA ya. Iya. Dan prinsip konseling, kemitraan, proses kreatif, kemudian memaksimalkan potensi coaching, kemudian kompetensi inti yang sudah saya lakukan. Mengajukan pertanyaan yang berbobot,
dan mendengarkan dengan aktif. Iya. Baik, di catatan saya Ibu ya, Ibu sudah melakukan prinsip sebagai kemitraan. Terbukti ketika Ibu ngobrol tadi, bahasa setaranya tidak ada perbedaan di antara satu dengan lain. Kemudian Ibu sudah melakukan prinsip proses kreatif, berusaha menggali kualitas seorang coaching yang mengeluarkan berbagai solusi terkait permasalahan. Mengajukan beberapa pertanyaan berbobot, terus memberikan kompetensi inti sesuai pada saat supervisi kemarin, dan mengarahkan untuk mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan berbobot. Dari catatan saya sudah terlaksana baik, Bu. Yang terpenting dari proses percakapan tadi sudah saya dapat menangkap tentang tahap alur tirtanya, Bu. Mulai dengan tujuan, ada identifikasi masalah, rencana eksekusi, dan terlihat jelas tanggung jawab. Dari gambar umum saya sudah mencatat pelaksanaan coaching ini sungguh luar biasa. Terima kasih. Ya, Bu. Tapi walaupun demikian saya ada pertanyaan terakhir nih. Oh iya, boleh. Iya. Kira-kira kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan berdasarkan proses coaching tadi? Kompetensi yang ingin saya kembangkan kehadiran penuh ya. Kadang-kadang kita nggak penuh kehadirannya. Nah, ini seharusnya saya gunakan teknik stop ya, teknik relax dulu, tenang gitu ya. Kalau nggak kita action terus, jadi kan kita harus relax dulu sebenarnya ya. Berarti Ibu harus buat stop juga ya, Biar relax begitu, biar tenang dulu begitu ya. Ibu katakan tadi kehadiran penuh, saya sudah melihat tadi Bu, mengamati Ibu tentang perkembangan diri Ibu, sudah ada potensi diri, memberikan pelayanan pada coaching sudah terlihat jelas ya Bu ya. Terus memberikan pelayanan terhadap coach, berpegang teguh terhadap tahapan tirta ya. Terima kasih Ibu. Proses coach luar biasa hari ini Bu, sangat berdampak untuk masa ke depannya. Semoga kegiatan coaching dan coach ini terus berlanjut ke depannya agar permasalahan-permasalahan yang ada di lingkungan sekolah kita dapat teratasi dengan adanya kolaborasi antara kita satu sama lain. Mungkin hanya dari itu dari saya, luar biasa hari ini kegiatan Ibu ya. Assalamualaikum Ibu Rosita.